Bab 522 kembali dengan aman. Melihat bahwa dia tidak akan mendapatkan jawaban, Yu Tianhao meninggalkan kota suci Golden Sun. Dia hanya berbalik dan pergi. Orang-orang di kota terkejut. Sepertinya Yu Tianhao tidak tertarik pada pesta teh atau bahkan Triai Sein. Kamu ingin pergi begitu saja. Kemarahan muncul di mata Triai Sein. Perasaan diremehkan memicu kemarahannya. Dengan harum yang dingin, dia mengejar Yu Tianhao saat cahaya yang bersinar memancar dari tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yu Tianhao berhenti di udara dan menatap dingin ke arah Sein Tiga bermata. Yu Tianhao, kita masih belum bertarung, kau dan aku. Sinar cahaya emas bersinar dari tubuh Triai Sein saat mata ketiganya terbuka. Aura emas transparan mengalir di udara. Aura itu begitu kuat sehingga bahkan prodigis luar biasa yang normal tidak akan bisa langsung menghadapinya. Kamu memang layak memenangkan Secret True Dragon Gathering 2 kali, tapi ini bukan zamanmu lagi. Selain itu, keluarga Golden Sun telah dikalahkan oleh keluarga Yu saya selama beberapa ratus tahun terakhir. Petik 2, Yu Tianhao berkata dengan menyesal. Bocah naif, ketika aku menyapu Secret True Dragon Gathering, kamu masih mencoba mencari cara untuk mengenakan celana. Petik 2, The Triai Sein tertawa bukannya menjadi marah. Meskipun dia sudah mendengar tentang betapa sombongnya Yu Tianhao, kenyataan masih mengejutkannya. Seseorang harus tahu bahwa Triai Sein adalah pemenang dari 2 Secret True Dragon Gathering sebelum Yu Tianhao, dan dia bisa dianggap senior Yu Tianhao. Kultivasi dan pengetahuannya sama-sama di atas Yu Tianhao. Ayo bertarung, Yu Tianhao berkata dengan tajam saat dia mengeluarkan gelombang niat pertempuran. Dia jelas tahu nama Triai Sein dan dia tahu bahwa yang terakhir layak menjadi lawannya. Aku akan mengambil kembali kejayaan keluarga Golden Sun. Garis keturunan Triai Sein tersulut ketika mata ketiganya terkunci pada Yu Tianhao. Tubuh Yu Tianhao menjadi lebih berat karena ruang tampaknya menjadi dibatasi oleh semacam kekuatan. Golden Void Dragon Sun Claw. Tangan Triai Sein merentang ke depan, berkilau dengan emas. Cakar yang menakjubkan tampaknya membuat ruang bergetar dan, dikombinasikan dengan pembatasan garis keturunan mata sucinya, itu membentuk serangan yang sempurna. Bahkan pangkat True Lord rank tertinggi akan tergerak oleh serangan ini, tidak dapat menerimanya langsung. Yu Tianhao berdiri tanpa bergerak, tidak membuat tanda-tanda untuk menghindar. Tampaknya tidak masalah bahwa dia dikunci oleh garis keturunan mata suci. Istirahat. Tanpa pikir panjang, Yu Tianhao hanya mengulurkan telapak tangannya. Cahaya-cahaya spektakuler datang dari telapak tangannya. Tampaknya menjadi pusat dunia, seolah-olah mampu menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Jika Zhao Feng ada, dia akan terkejut. Niat Yu Tianhao tampaknya serupa dengan niat Sovereign. Namun, niat Yu Tianhao mewakili tubuhnya, sederhana dan langsung. Bam gelombang krek. Ledakan keras terdengar, dan semua orang di Golden Sun Secret City merasakan gelombang pasir dan debu bertiup ke arah mereka. Celepuk, celepuk, celepuk. Beberapa penonton dikirim terbang oleh embusan angin dari bentrokan, dan penonton Realm Real Spirit menahan nafas mereka ketika mereka melihat. Di udara, cakar emas Triai Sein langsung hancur. Wah, Triai Sein mundur beberapa langkah ke belakang dan meludahkan seteguk darah dengan tak percaya, teknik pertempuran yang tak tertandingi. Tidak, Anda sepertinya menggabungkan niat dari suatu warisan. Triai Sein, jika kamu tidak menggunakan skill sejatimu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk nanti. Yu Tianhao tersenyum. The Triai Sein mengambil napas dalam-dalam. Dengan ekspresi serius. Sebelum pertarungan, dia berpikir bahwa Yu Tianhao akan sedikit lebih lemah daripada Zhao Feng karena dia tidak memiliki garis keturunan mengerikan seperti yang terakhir, jadi peluangnya untuk menang harus lebih tinggi. Hanya ketika mereka bentrok, Sein bermata tiga benar-benar memahami betapa mengerikannya Yu Tianhao dan keluarga Yu. Tidak heran ayah dan leluhurnya ditekan oleh keluarga Yu. Bahkan Zhao Feng tidak bisa mengalahkan Yu Tianhao selama Secret True Dragon Gathering. Divine I Divine, Golden Crow World dibekap. Mata ketiga Triai Sein seperti matahari saat memancarkan sinar cahaya. Gelombang-gelombang. Seekor gagak emas yang menyala terbang melintasi langit dan membakar segala yang ada di jalannya. Serangan ini seolah membakar udara itu sendiri. Pada saat ini, teknik rahasia cahaya tiga dewa tiga mata bersayap didorong secara maksimal, membakar energi mental dan dunia fisik. Hahaha, itu lebih seperti itu.
Petik 2. Yu Tianhao tertawa ketika dia mengulurkan telapak tangannya. Tak tertandingi, telapak tangan misterius yang berdesis dingin sepertinya melahap tanah itu. Booming gelombang-gelombang-gelombang. Telapak tangan ini beresonansi dengan surga bumi Yuan Qi saat ia menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Ya Tuhan, para ahli di Golden Sun Secret City menahan napas ketika hati mereka melompat. Segala sesuatu dalam beberapa mil ditutupi oleh telapak tangan. Bahkan bulan dan bintang-bintang tampak melahap, kehilangan cahaya mereka. Triaisen tampak sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan ini. Bahkan ayahnya dan penatua pertama tidak memberinya tekanan seperti itu. Meskipun cahaya ilahi tiga mata bisa menghancurkan apapun, serangannya diblokir oleh lapisan kekuatan yang mendominasi. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa telapak tangan Yu Tianhao bahkan mengandung energi mental yang kuat yang menghancurkan kemampuan dispersi energi mental Triai Divine Light-nya. Bam gelombang-gelombang. Di depan telapak tangan ini, Triaisen bahkan tidak bertahan lebih dari 2 napas sebelum dia dikirim terbang. Teng, Sou gelombang-gelombang wah. Tubuhnya terbalik beberapa kali di udara dan dia memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit yang datang dari seluruh tubuhnya hampir membuatnya gila. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan seseorang di True Lord Rank? Meskipun kultivasinya hampir pada tingkat akhir True Lord Rank, tidak ada energi mental atau niat di bawah Origin Core Realm yang dapat dibandingkan dengannya. Petik 2. Triaisen tertegun. Perbedaan dalam kultivasi antara keduanya tidak besar, tapi Yu Tianhao, tak tertandingi, benar-benar menghancurkan cahaya ilahi bermata tiga. Setelah mundur beberapa ratus meter, Triaisen berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, dan bahkan garis keturunan Secret Eye-nya tampaknya menghadapi semacam serangan energi mental. Kamu bukan lawan mainku, bahkan ketika kamu berada di puncakmu. Yu Tianhao berkata dengan lemah. Jelas dia telah melihat bahwa kekuatan garis keturunan Triaisen sedikit terluka. Lagi pula, dia bertarung dengan Zhao Feng setengah bulan yang lalu dan luka-lukanya masih belum pulih. Apakah Anda sudah membuka garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi yang legendaris? The Triaisen menarik napas dalam-dalam. Garis keturunan surga pertarungan yang tak tertandingi. Aku hanya bisa menyalakan garis darah itu dengan melawan lawan yang lebih kuat dariku. Anda tidak memenuhi syarat. Petik 2. Yu Tianhao tersenyum dan terbang. Hati Triaisen bergetar ketika penghinaan dan amarahnya menghilang. Yu Tianhao benar-benar menghancurkannya. Dia kalah adil dan jujur. Perbedaan antara Yu Tianhao dan Zhao Feng adalah bahwa Yu Tianhao langsung dan tidak bermain-main. Sementara Zhao Feng memiliki keuntungan luar biasa juga, dia datang dengan sikap rendah hati. Dari keduanya, Triaisen lebih mengagumi Yu Tianhao. Zhao Feng hanyalah seorang pencuri jahat. Kota suci Golden Sun. Semua orang mengusir Yu Tianhao dengan mata mereka. Hati mereka tidak bisa tenang. Pada saat ini, semua orang mengerti sesuatu. Era Triaisen memang berakhir. Era ini milik dua keajaiban Tuhan. Yu Tianhao pasti pergi mencari Zhao Feng. Kedua keajaiban dewa ini berdiri di puncak puluhan generasi, tetapi siapa raja yang sebenarnya? Kegembiraan dan harapan muncul di wajah mereka. Jinyang Sengtian, saya tidak berpikir bahwa benua bunga Azure memiliki jenius yang begitu menakutkan. Bahkan para jenius True Dragon teratas dari Triaisen Palace hanya ada di level itu. Petik 2. Seorang pemuda dengan alis tebal muncul di sebelah Triaisen. Triaisen tidak menjawab, tetapi kesunyiannya menyiratkan bahwa dia setuju. Jika aku bisa merekomendasikan mereka berdua ke Triaisen Palace, itu akan menjadi pencapaian besar. Pemuda alis tebal itu melanjutkan. Dia tampak bersemangat. Rekomendasikan mereka ke istana 3 orang suci. Tidak mungkin. Triaisen berseru. Jinyang Sengtian, ini adalah kesempatan besar bagi kita. Jika sekte menghargai kita, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos. Petik 2. Pemuda yang memiliki alis tebal tidak puas. Pertama-tama, Yu Tianhao pasti tidak akan bergabung dengan Triaisen Palace. Keluarga Yu memiliki latar belakang besar di dunia luar dan tidak ada kejeniusan mereka yang pernah dikirim ke Triaisen Palace. Jika aku tidak salah, Yu Tianhao terburu-buru untuk menantang Zhao Feng karena dia akan segera meninggalkan Azure Flower Continent dan pergi ke kekuatan misterius yang mungkin bahkan lebih kuat dari Triaisen Palace. Petik 2. The Triaisen menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Pemuda itu tidak terkejut. Lagi pula, dunia terlalu besar dan benua bunga Azure hanya setitik.
Tapi Zhao Feng jelas tidak memiliki latar belakang seperti itu. Senyum muncul di wajah pemuda yang memiliki alis tebal itu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika bocah itu bergabung dengan Trisain Palace, kemana wajahku akan pergi? Petik 2. Trisain hampir meledak. Jika Zhao Feng bergabung dengan Trisain Palace, maka garis keturunan mata sucinya tidak akan ada artinya. Segalanya akan hilang jika Zhao Feng bergabung. Beberapa bulan kemudian, Canopy Great Country, markas besar agama darah besi. Qiyu, sebuah busur petir mendarat. Aku akhirnya kembali. Orang ini adalah pemuda berambut biru yang menghela nafas. Memikirkan kembali bagaimana dia telah berbicara dengan penatua agama iblis Scarlet Moon pada jarak yang begitu dekat, dia masih merasa beruntung. Untungnya, dia memeriksa sekeliling dan tidak menemukan tanda-tanda bahwa dia sedang diikuti. Sekarang setelah dia kembali ke markas besar agama darah besi, dia merasa aman. Bagaimanapun, ada penguasa di sini. Bab 523 Pertanyaan yang berdaulat. Zhao Feng telah tiba bahkan sebelum Pangeran Jin dan yang lainnya dari Canopy Great Country. Jiang Sanfeng dan Dai Ye masih belum kembali. Begitu Zhao Feng mendarat, wakil patriark Timo keluar. Bagaimana pesta teh? Timo bertanya. Untuk membantu Zhao Feng berurusan dengan Trisain, Timo telah memberikan ringkasan garis keturunan mata suci keluarga Golden Sun. Tidak buruk, senyum muncul di wajah Zhao Feng saat dia berbicara tentang apa yang terjadi di pesta teh. Timo sangat gembira setelah mendengarkan, saya tidak berpikir bahwa gelar garis keturunan mata terkuat di benua itu akan berubah karena Anda. Zhao Feng tiba-tiba ingat bahwa kepala keluarga Golden Sun dan penatua pertama mereka mengejarnya dan dibunuh oleh pembunuhan penatua. Haruskah saya katakan itu pada Timo? Sama seperti Zhao Feng ragu-ragu, sebuah suara terdengar di sebelah telinga mereka, Zhao Feng. Timo, petik 2, Patriark Hong. Hati Zhao Feng melompat. Dia hampir lupa siapa penguasa sebenarnya dari agama darah besi. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Timo bertemu Patriark Hong di istana bawah tanah. Wajah Patriark Hong kemerahan dan auranya tak terduga. Setiap tindakan dan gerakannya tampaknya beresonansi dengan surga bumi Yuan Qi, dan niatnya berkali-kali lebih kuat daripada True Lord Reng. Zhao Feng, saya tidak berpikir bahwa Anda bisa mengalahkan Trisain dan mengambil gelar garis darah mata terkuat di benua itu. Patriark Hong memuji. Patriark dan wakil patriark sangat puas dengan Zhao Feng. Dapat dikatakan bahwa pemuda yang berdiri di depan mereka adalah jenius garis keturunan paling berbakat di benua ini. Bahkan 10 kekuatan besar akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan keajaiban seperti itu. Patriark Hong, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Zhao Feng memeriksa Patriark Hong dan mendapati bahwa luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh. Setelah Sovereign ini muncul kembali, tidak akan ada suara lain di Canopy Great Country. 70–80% kekuatanku telah pulih dan aku akan pergi ke aliansi suci dalam beberapa bulan. Sudahkah Anda memikirkan apa yang saya katakan terakhir kali? Petik 2. Patriark Hong tersenyum dan bertanya. Apa yang dia katakan terakhir kali? Zhao Feng segera ingat apa itu. Zhao Feng, bergabung dengan Trisain Palace akan bermanfaat bagi Anda dan agama darah besi. Anda perlu memahami bahwa pulau-pulau di dekatnya, termasuk benua bunga Azure, diperintah oleh Trisain Palace. Petik 2. Timo memperingatkan. Mendengar ini, Zhao Feng mulai ragu dan berjuang. Patriark Hong dan Timo saling memandang. Zhao Feng, apakah Anda memiliki sesuatu yang tidak bisa Anda katakan? Patriark Hong bertanya. Zhao Feng kemudian memberitahu mereka tentang situasi dengan Liu Kuixin. Setelah mendengar penjelasan Zhao Feng, Patriark Hong dan Timo mengerti. Liu Kuixin adalah tunangan Zhao Feng, jadi masuk akal jika dia akan mencoba menemukan warisan Sky Sein Qin di masa depan. Zhao Feng ini menempatkan banyak kepentingan pada hubungan. Patriark Hong dan Timo saling memandang dan menghela nafas. Pada kenyataannya, ada alasan lain mengapa Zhao Feng tidak bisa memutuskan bergabung dengan Trisain Palace, dan itu karena Zhao Yufei dan reruntuhan Saint Purple. Selain itu, dia tertarik pada 8 mata dewa besar yang Sage telah bicarakan dengannya. Semua itu berarti bahwa Zhao Feng tidak bisa dibatasi oleh kekuatan apapun. Zhao Feng, kami tidak akan mengganggu keputusan Anda, tetapi Anda harus cukup kuat untuk meninggalkan tempat ini dan memasuki dunia luar. Anda setidaknya harus mencapai setengah langkah Origin Core Realm sebelum Anda pergi. Petik 2. Kata Patriark Hong. Terima kasih atas petunjukmu.
Zhao Feng berterima kasih padanya. Keduanya tidak ingin Zhao Feng mengambil risiko keselamatannya di luar. Akan lebih baik jika dia tinggal di Trisein Palace Bintang 2. Namun, mereka menghormati keputusan Zhao Feng. Seorang dewa ajaib yang melampaui para jenius dari puluhan generasi mungkin berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya, Patriark Hong mengajarkan beberapa pengetahuan umum kepada Zhao Feng. Secara teori, True Lord Rank sudah cukup untuk menyeberangi lautan dan memasuki dunia luar. Itu persyaratan terendah. Petik 2. Patriark Hong berhenti. Rank Lord sejati. Hati Zhao Feng bergerak. Hanya ada sedikit peringkat Lord sejati di Canopy Great Country, dan negara yang kuat hanya memiliki satu atau dua. Ini juga berarti bahwa banyak makhluk di sini dibatasi. Selanjutnya, True Lord Rank hanya persyaratan minimum. Bahaya yang dihadapi True Lord Rank normal ketika pergi keluar cukup tinggi. Biasanya, hanya dengan mencapai setengah langkah Origin Core Realm risiko akan berkurang sedikit. Penguasa sangat jarang di dunia luar dan dapat dengan aman berkeliaran di sekitar. Petik 2. Patriark Hong menjelaskan. Pada kenyataannya, penguasa sering melakukan perjalanan ke pulau lain, tetapi mereka yang berada di True Lord Rank tidak akan kecuali mereka dipimpin oleh penguasa. Sebagai contoh, Patriark Hong sesekali pergi ke pulau-pulau lain di dekatnya ketika dia berada di puncaknya. 3 hari kemudian, Patriark Hong mengejutkan dunia dengan penanaman Origin Core Realm-nya. Dalam waktu setengah bulan, berita itu mengejutkan seluruh eselon atas dari Canopy Great Country. Pada hari tertentu, Patriark Hong bahkan pergi untuk memberikan kunjungan pribadi kepada Kekaisaran. Kekaisaran diam dan tidak keberatan lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, Patriark Hong akan menjadi adipati agung negara itu. Agama darah besi akan menjadi agama negara. Menjadi musuh agama darah besi berarti menjadi musuh kekaisaran. Petik 2. Kaisar dengan putus asa membuat keputusan ini. Begitu Sovereign muncul, 8 kekuatan dari Canopy Great Country tidak memiliki suara mereka sendiri. Tanpa ragu, agama darah besi telah menjadi kekuatan utama negara. Bahkan tanpa Patriark Hong muncul, Zhao Feng dan Timo sudah cukup untuk menekan kekaisaran. Dengan Sovereign, agama darah besi tidak jauh dari menjadi sekte satu bintang, mereka hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan tambahan. Zhao Feng tidak peduli tentang semua itu. Dia telah meninggalkan markas utama 10 hari yang lalu untuk menemukan beberapa tempat untuk digarap. Setengah bulan kemudian, setelah Patriark Hong muncul kembali ke dunia, sinar terang turun dari langit. Aura yang kuat menyertainya, membuat markas utama kepanikan agama darah besi. Bahkan wakil Patriark Timo merasa tertekan. Siapa di sana? Para ahli dari Iron Blood Religion bereaksi, masuk ke formasi saat mereka menatap dingin pada pemuda berambut hitam di langit. Yu Tianhao, Jiang Sanfeng dan beberapa orang lain mengenalinya dan menjelaskan. Pemuda berambut hitam adalah Yu Tianhao, yang telah datang jauh-jauh dari kota suci Golden Sun. Apakah Zhao Feng ada di sini? Yu Tianhao dengan santai memindai kerumunan, dan semua orang yang melihatnya merasa seolah-olah hati mereka telah dipukul. Bahkan seseorang sekuat Timo tidak dapat menghadapi tatapan langsung Yu Tianhao. Yu Tianhao ini jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Timo terkejut. Yu Tianhao, kamu tidak datang pada waktu yang tepat. Wakil Patriark Zhao pergi 10 hari yang lalu. Tampaknya, dia pergi mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata, kapan dia akan kembali? Yu Tianhao memutuskan untuk tinggal di agama darah besi untuk sementara waktu. Jika dia kehilangan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melawan Zhao Feng lagi. Yu Tianhao, kamu adalah putra Yu Xingchen. Petik 2. Sebuah suara tua terdengar di benak Yu Tianhao. Berdaulat, ekspresi Yu Tianhao membeku ketika dia berkata dengan nada yang dalam, junior ini menyapa senior Hong. Di benua bunga Azure, ada sejumlah sovereigns dan mereka semua tahu satu sama lain. Melihat bahwa ada penguasa di sini, tindakan Yu Tianhao menjadi lebih hormat dan dia menunggu dengan tenang. Di istana bawah tanah, saudara Hong, sepertinya Yu Tianhao di sini dengan niat yang tidak begitu baik. Di seluruh benua, mungkin hanya dia yang bisa memindahkan posisi Zhao Feng. Pertempuran ini akan menentukan jenius nomor 1 di benua ini. Petik 2. Timo berkata dengan nada khawatir. Patriark Hong menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ayah Yu Tianhao sangat kuat bahkan di kalangan penguasa, dan bahkan Trisein Palace waspada dengan latar belakang keluarga Yu. Saudara Hong,
menurut Anda siapa yang akan menang antara Yu Tianhao dan Zhao Feng? Timo mengajukan pertanyaan penting. Jika Yu Tianhao belum menyalakan garis keturunan Heaven Fighting-nya yang tak tertandingi, dia hanya memiliki peluang 40% untuk menang melawan Zhao Feng. Setelah semua, jiwa dan garis keturunan mata Zhao Feng sangat kuat. Tapi, jika Yu Tianhao menyulut garis darah pertempuran surga tak tertandingi yang legendaris, maka peluangnya untuk menang akan mencapai 50-60%. Petik 2. Patriark Hong menjawab, menjadi seorang yang berdaulat, perasaan Patriark Hong sangat tajam. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan mau memberi Zhao Feng bola jiwa es dan halaman mata gelap yang tidak lengkap pertama kali mereka bertemu. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin hari berlalu. Hehe, Patriark Hong, sudah lama tidak bertemu. Saya harap Anda baik-baik saja. Petik 2. Seorang Taois tua berjubah putih melayang. Begitu dia turun, surga bumi Yuan Qi berhenti, lalu mengalir ke arahnya seperti sungai. Hanya mereka yang berada di True Mystic Rank atau di atas yang bisa merasakan perubahan halus ini. Di ruang tamu dalam markas agama darah besi, penguasa lain, ekspresi Yu Tianhao berubah. Hahaha, Dao Sovereign Baiyun. Kami belum pernah bertemu selama beberapa ratus tahun dan Anda punya waktu untuk datang ke sini. Petik 2. Seorang penatua berambut kirmizi muncul dan menyapa Daois tua berjubah putih. Itu Patriark Hong. Dao Sovereign Baiyun ini telah muncul kembali di Secret True Dragon Gathering. Dao berdaulat Baiyun, Grand Elder of the Heavenly Yuan Clan. Petik 2. Hanya sejumlah kecil orang seperti Timo yang mengenali identitas Dao Sovereign Baiyun. Segera, Dao Sovereign Baiyun, Patriark Hong, dan Deputi Patriark Timo duduk bersama di aula. Dao Sovereign Baiyun, Anda mungkin tidak datang ke agama darah besi hanya karena sedang dalam perjalanan, kan? Mata Patriark Hong bersinar. Keduanya saling kenal karena mereka berdua penguasa, tetapi mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Saya datang kali ini untuk bertemu Zhao Feng. Dao Sovereign Baiyun langsung ke titik. Temui Zhao Feng. Patriark Hong dan Deputi Patriark Timo saling memandang. Yang lainnya, Yu Tianhao datang karena alasan yang sama dan masih belum pergi. Timo memikirkannya dan segera tahu niat Dao Sovereign Baiyun. Seperti yang diharapkan, murid saya Yu Fei dan Zhao Feng pergi ke warisan yang tidak diketahui bersama-sama. Dao Sovereign Baiyun segera menjelaskan niatnya. Itu sesuai harapan. Dia ingin secara pribadi menanyai Zhao Feng tentang keberadaan Zhao Yu Fei serta situasinya. Zhao Feng kembali dengan selamat, tapi masih belum ada kabar dari muridku. Meskipun Tianyi membawa beberapa berita kembali, saya masih memiliki beberapa pertanyaan. Petik 2. Suara Dao Sovereign Baiyun mulai menjadi dingin dan rasa rohaninya yang kuat mulai menyebar di markas utama agama darah besi. Bab 524 Pengasingan Panjang. Beberapa napas kemudian, seluruh markas utama agama darah besi telah dipindai oleh rasa spiritual Dao Sovereign Baiyun. Di dalam markas utama, semua anggota Iron Blood Religion merasakan energi mental yang kuat melewati mereka, dan tekanan membuat mereka tidak dapat bernapas. Ini adalah Dao Sovereign Baiyun melakukan yang terbaik untuk menemukan Zhao Feng singkat menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, beberapa pembudidaya realem-realem yang lebih lemah akan batuk darah. Senior, Zhao Feng benar-benar tidak ada di sini. Dia keluar beberapa saat yang lalu dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Petik 2. Timo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia masih ingat adegan kucing pencuri kecil membalik koinnya sambil duduk di bahu Zhao Feng saat dia pergi. Namun, itu jelas bahwa Dao Sovereign Baiyun tidak benar-benar percaya padanya. Kalau tidak, dia tidak akan menyebarkan indera spiritualnya di seluruh markas. Di belakang Dao Sovereign Baiyun adalah klan Surgawi Yuan, salah satu dari 10 kekuatan terkuat di benua. Timo berkeringat untuk Zhao Feng. Status Dao Sovereign Baiyun tinggi bahkan di kalangan Sovereigns, dan dia sangat berpengetahuan. Patriark Hong mungkin tidak cocok bahkan ketika dia berada di puncaknya, apalagi sekarang dia masih belum pulih sepenuhnya. Selain itu, menjadi salah satu dari 10 kekuatan terkuat dan klan bintang 1, kekuatan Heavenly Yuan Clan melampaui Iron Blood Religion sejauh ini. Bocah itu benar-benar tidak ada di sini. Dao Sovereign Baiyun menarik kembali perasaan rohaninya dan sedikit meminta maaf kepada Patriark Hong. Tindakannya barusan tidak sopan, tapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia waspada terhadap Patriark Hong. Dalam pencariannya,
Meskipun dia tidak menemukan targetnya, dia akhirnya menemukan prodigi Yu Tianhao yang luar biasa. Tianhao, kamu juga di sini. Dao Sovereign Baiyun tersenyum dan sopan. Sua, Yu Tianhao melangkah ke kamar. Kecepatan dan niatnya melampaui Origin Core Realm setengah langkah yang normal. Hehe, jadi kamu juga di sini untuk menemukan Zhao Feng. Dao Sovereign Baiyun terkejut ketika dia menerima jawabannya. Itu benar, tapi aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Yu Tianhao menjawab. Dao Sovereign Baiyun tidak bisa tidak berpikir, ayah Yu Tianhao, Yu Xingchen, adalah salah satu yang terkuat di antara penguasa, dan latar belakang mereka tidak sederhana. Sangat mudah bagi Yu Tianhao untuk memasuki Three Saint Palace dengan bakatnya. Dia bisa bergabung 10 tahun yang lalu tetapi dia tidak. Dalam sekejap mata, beberapa bulan lagi telah berlalu. Canopy Great Country, area air transversal. Di puncak gunung berkabut tinggi yang dikelilingi oleh rumput hijau dan aliran sungai duduk seorang pemuda berambut biru. Kabut di sekelilingnya berkilau dengan kilat dan berputar dengan ketajaman seperti pisau. Pemuda itu tidak bergerak sama sekali karena busur petir melintas di sekitarnya. Melihat lebih dekat pada busur petir ini, ada aura ungu samar yang mengambil 1/10 dari warna biru asli. Aura ungu pudar ini mengeluarkan perasaan destruktif, dan hanya sedikit dari mereka membuat apapun dalam beberapa mil merasa gelisah dan panik, seperti bagaimana binatang buas secara naluriah akan merasakan sesuatu jika akan ada bencana. Seiring waktu berlalu, gumpalan aura ungu bergabung ke petir biru. Weng gelombang-gelombang, sebuah bola petir terbentuk di telapak tangan pemuda berambut biru itu. Pada intinya, ada warna ungu samar. Pada saat itu, bola biru aura petir menggandakan kekuatan dan, meskipun tampak tenang, ruang di sekitarnya tampak berputar. Aura kacau dan destruktif memancar dari itu menyebabkan semuanya dalam 10 mil menjadi sunyi senyap. Miao-miao, seekor kucing kecil abu-abu perak, muncul di bahu pemuda itu, terbangun oleh aura. Petir ungu ini sangat kuat. Membandingkannya dengan jumlah yang sama dari petir biru, itu puluhan kali lebih kuat. Petik 2. Mata Zhao Feng bersinar karena kegembiraan. Pemahaman Zhao Feng tentang Wind Lightning Stone Tablet meningkat seiring berjalannya waktu. Biasanya, halilintar berwarna ungu ini membutuhkan penanaman Origin Core Realm setengah langkah untuk memahaminya, tetapi sumber energi mental Zhao Feng begitu kuat sehingga ia bahkan mencoba memahaminya sebelum ia mencapai True Lord Rank. Sekarang, kekuatan jiwa Zhao Feng sebanding dengan Sovereign dan energi mentalnya setara dengan seseorang di setengah langkah Origin Core Realm. Selama beberapa bulan terakhir, pemahamannya tentang petir berwarna ungu telah banyak berkembang. Weng gelombang-gelombang, inti dari bola petir adalah ungu pudar sedangkan lapisan luarnya berwarna biru. Dua warna perlahan mulai menyatu dan, dengan warna ungu di intinya, bola petir jauh lebih kuat dari sebelumnya. Senyum kepuasan muncul di wajah Zhao Feng. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng bahkan tidak menggunakan petir berwarna ungu yang sebenarnya terhadap Three Saint, dia hanya menggunakannya untuk menghindari teknik mata garis keturunan. Dibandingkan dengan sebelumnya, petir ungu Zhao Feng telah 2 kali lipat dalam kekuatan, dan itu bisa digabungkan dengan petir biru, memberinya kontrol yang lebih baik. Su gelombang-gelombang-gelombang, Zhao Feng melambaikan tangannya dan aura ungu di tengah bola langsung menghilang. Saya sudah berkultivasi lebih dari 2 bulan setelah Patriark Hong keluar. Saya ingin tahu seperti apa situasi di Canopy Great Country. Petik 2. Zhao Feng ingat tugasnya sebagai wakil Patriark. Miao-miao, kucing kecil pencuri itu berdiri di atas bahunya dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Lalu ia menggelengkan kepalanya. Anda ingin saya terus berkultivasi. Petik 2. Zhao Feng berhenti. Dia keluar kali ini karena kucing kecil pencuri. Dia semacam percaya kemampuan kucing pencuri kecil untuk menghindari bahaya dan kemalangan. Jika dia kembali ke agama darah besi di mana ada banyak masalah yang harus dia selesaikan, kemajuan kultivasinya tidak akan sebaik sekarang. Karena itu, Zhao Feng mendengarkan kucing kecil pencuri kali ini. Dengan Patriark Hong, seorang penguasa, menjaga agama darah besi, seharusnya tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, ia mulai menguji bagaimana memasukkan Wind Lightning Inheritance ke dalam beberapa teknik pertempuran yang sebenarnya. 10 hari kemudian, Zhao Feng menemui hambatan dalam hal warisan petir angin. Miao-miao, kucing kecil pencuri itu melempar koinnya dan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Baik,
Dia mengubah arah dan menggabungkan kesadarannya ke dalam Ice Imperial Spear. Kali ini, dia fokus pada kekuatan garis keturunannya dan memahami isi Ice Imperial Spear. Sebulan kemudian, Zhao Feng menghela nafas panjang. Ketika dia membuka matanya kali ini, ada keyakinan kuat yang bersinar dari mereka. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng benar-benar memasuki pengasingan selama 3 atau 4 bulan berturut-turut. Aku tidak pernah berada di pengasingan begitu lama. Zhao Feng mulai berpikir tentang masa lalu. Dia bahkan tidak butuh setengah tahun untuk mengolah dari peringkat kedua dari ranah konsolidasi ke peringkat ketujuh. Miao miao, kucing kecil pencuri melempar koin lamanya dan masih merekomendasikan Zhao Feng untuk tidak kembali ke agama darah besi. Saya telah mencapai kemacetan di setiap aspek. Tidak akan ada efek apapun jika aku tetap di pengasingan. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Ini adalah waktu terlama yang pernah ia habiskan di pengasingan. Tablet batu angin petir, tombak kekaisaran es, dan garis darah matanya semua telah mencapai kemacetan yang tidak akan dapat dia pecahkan dalam jangka pendek. Ayo pergi. Lapisan petir menutupi Zhao Feng saat ia melintas di udara. Beberapa hari kemudian, markas utama agama darah besi. Sosok biru ungu melintas dari awan, mendarat di depan aula besar dengan aura yang merusak. Namun, begitu dia tiba, Zhao Feng bisa merasakan ada sesuatu yang salah, dan hatinya tiba-tiba terasa sangat gelisah. Zhao Feng, jika kamu tidak segera kembali, aku akan pergi. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat bertarung terdengar dari bagian lain. Zhao Feng melihat ke arah itu dan melihat seorang pemuda berambut hitam duduk di atas aula. Yu Tianhao. Zhao Feng terkejut. Kenapa Yu Tianhao ada di sini? Tepat saat dia terkejut, surga bumi Yuan Qi di dekatnya mulai bergerak, membentuk aura yang kuat. Zhao Feng, yang ini sudah menunggu selama beberapa bulan. Suara tua dengan niat dingin terdengar dari atas sebuah gedung. Sua, seorang penatua berjubah putih muncul di depan Zhao Feng. Berdaulat, tubuh Zhao Feng menegang. Dia merasa setiap tindakan lebih sulit dari sebelumnya. Bolehkah aku bertanya senior? Zhao Feng merasa bahwa penatua berjubah putih ini akrab. Saya Grand Elder dari klan Surgawi Yuan dan Tuan Zhao Yufei. Dao Sovereign Baiyun mendengus dingin. Tuan Yufei, Dao Sovereign Baiyun. Zhao Feng akhirnya menyadari mengapa Dao Sovereign Baiyun datang. Namun, sebelum Zhao Feng bisa mengatakan hal lain, aura sedingin es yang kuat setara dengan Dao Sovereign Baiyun muncul. Zhao Feng cegukan dan merasa seolah-olah garis keturunannya membeku. Penguasa lain, siapa ini? Zhao Feng merasa bahwa aura ini juga akrab. Mengangkat kepalanya, dia terpana dengan apa yang dilihatnya. Di awan, ada kecantikan memegang tongkat es. Dia mengenakan mahkota dan dia tampak seperti Dewi Salju. Ratu Es Mistik. Zhao Feng menarik napas dingin saat dia mengenali identitas penguasa lainnya. Keindahan yang memegang tongkat es ini adalah penguasa Mystic Ice Palace dan dia telah muncul di stand bintang utara. Kebingungan melintas di mata Zhao Feng. Dia bisa menebak niat Dao Sovereign Baiyun, tetapi satu-satunya yang terhubung dengannya dan Ratu Es Mistis adalah muridnya, Dewi Bingwei. Namun, permusuhan antara Zhao Feng dan Dewi Bingwei milik ranah generasi muda, dan itu tidak terlalu buruk, sehingga tidak akan menyebabkan Ratu Es Mistik secara pribadi datang. Sosok laki-laki dan perempuan muncul di kiri dan kanannya. Itu adalah pemuda berambut emas dan cantik. Triai Sein, Dewi Bingwei. Murid Zhao Feng berkontraksi. Dia memiliki dugaannya setelah melihat Triai Sein. Zhao Feng, apakah kematian ayah saya berhubungan dengan Anda dengan cara apapun? Suara Triai Sein dingin dan kuat. Bab 525 pelaku sejati ada di sini. Pada titik ini, ada musuh di sekitar Zhao Feng, dan tidak ada yang lemah. Di atasnya adalah Ratu Es Mistis, yang diapit oleh Sein bermata tiga dan Dewi Bingwei di kiri dan kanannya. Di depannya adalah tetua agung dari klan Yuan Surgawi, Dao Sovereign Baiyun. Di belakangnya adalah Yu Tianhao, yang sedang menunggu untuk bertempur. Salah satu dari orang-orang ini dapat menyebabkan kekacauan di area Cloud. Dao Sovereign Baiyun dan Mystic Ice Queen keduanya berdiri di puncak benua. Zhao Feng, orang seperti apa yang kamu sakiti? Patriark Hong dan Timo berkeringat untuk Zhao Feng dan ada kekhawatiran di mata mereka. Penampilan tak terduga dari semua orang ini pada saat yang sama membingungkan Zhao Feng sejenak. Zhao Feng, apakah kematian ayah saya berhubungan dengan Anda dengan cara apapun?
Pertanyaan The Three Saint sangat tiba-tiba, dan itu berisi kebencian dan niat membunuh. Mata ketiganya tampak menyala karena bersinar dengan cahaya kemasan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dari nada Three Saint, sepertinya dia sudah sesuatu yang membuatnya curiga. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk menanyai Zhao Feng langsung seperti ini. Three Saint, jangan menuduh orang secara acak tanpa bukti. Jiang Sanfeng berteriak. Timo tersenyum. Three Saint, Canopy Great Country bahkan belum menerima kabar tentang kematian ayahmu. Bagaimana hubungannya dengan Zhao Feng? Petik 2. Mendengar ini, banyak orang di agama darah besi setuju. Sebagian besar dari mereka bingung. Keluarga Golden Sun bermarkas di benua tengah, dan kepala keluarga Golden Sun adalah ahli dari generasi yang lebih tua sedangkan Zhao Feng adalah seorang junior yang belum berusia 20 tahun. Keduanya seharusnya tidak memiliki permusuhan untuk dibicarakan. Bukti, banyak orang melihat ayah saya dan penatua pertama mengikuti Zhao Feng. Setelah itu, ayah saya dan penatua pertama tidak pernah kembali. Petik 2. Mata ketiga Three Saint terkunci pada Zhao Feng. Three Saint, bagaimana kamu tahu ayahmu mati? Patriark Hong dipertanyakan. Mata semua orang berbinar. Ini adalah pertanyaan kritis. Pada periode waktu itu, garis keturunan mata saya menjadi gelisah. Menurut catatan keluarga Golden Sun, hanya seseorang yang garis keturunannya terhubung dengan orang lain dengan garis keturunan mata suci yang telah menderita kemalangan akan memiliki perasaan ini. Petik 2. Nada bicara Three Saint menjadi sedih dan kerumunan menjadi sunyi. Dao Sovereign Baiyun, Patriark Hong, dan teman-teman semuanya sangat berpengetahuan dan bisa merasakan sensasi garis keturunan Three Saint. Menjadi mantan garis keturunan mata terkuat, garis keturunan keluarga Golden Sun sangat terkenal, dan perasaan ini telah muncul lebih dari sekali atau dua kali sebelumnya. Zhao Feng tidak meragukan Three Saint. Mata rohani Tuhannya memiliki kemampuannya sendiri dan sangat peka terhadap bahaya. Selanjutnya, kepala keluarga Golden Sun dan garis keturunan Secret Eye 3 secara langsung berhubungan. Saat itu, saya terluka oleh Zhao Feng dan tidak bisa menggali lebih jauh ke sensasi itu. Tapi sebulan setelah ayahku menghilang dan mencari kemana-mana, aku akhirnya menemukan aura terakhir dari garis keturunannya di kedalaman hutan. Hanya seseorang dari keluarga Golden Sun yang bisa merasakannya. Petik 2. The Three Saint menarik napas dalam-dalam setelah berbicara di sini. Matanya menjadi merah saat dia menatap Zhao Feng, seolah-olah dia yakin bahwa Zhao Feng adalah pelakunya. Semua orang saling memandang dengan tak percaya. Pertama, Zhao Feng tidak ada dan dia pergi tanpa teman-temannya. Mata Dewi Bingwei memindai Jiang Sanfeng dan Dai Ye dengan dingin, dan hati mereka melompat. Memang, Zhao Feng meninggalkan kota dengan sangat curiga. Kedua, ada saksi yang melihat kepala keluarga Golden Sun mengikuti Zhao Feng. Dewi Bingwei mengangkat tangannya. Sua, tiga sosok melompat keluar dari sudut. Ada dua laki-laki dan satu perempuan. Salah satu dari mereka telah mencapai True Mystic Rank dan dua lainnya berada di True Human Rank. Itu benar, kami melihat kepala keluarga dan sesepuh yang memakai topi rumput mengikuti Zhao Feng. Ketiganya dikonfirmasi. Seketika, Zhao Feng menerima tatapan mencurigakan. Semua tanda dan bukti ini menunjukkan bahwa kematian kepala keluarga Golden Sun terkait dengan Zhao Feng. Zhao Feng, jika Anda tidak bersalah, mengapa Anda pergi begitu curiga? Apa yang kamu lakukan sendiri? Apa yang terjadi setelah mereka berdua mengikutimu? Petik 2. Dewi Bingwei terus maju. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi dan diam. Dao Sovereign Baiyun, kamu bisa menjadi saksi kami. Zhao Feng ini terlalu mencurigakan. Jika Iron Blood Religion tidak memberikan jawaban yang memuaskan, kita bisa menangkap dan menanyainya bersama. Petik 2. The Ice Mystic Queen tersenyum ke arah Dao Sovereign Baiyun. Patriark Hong dan Timo mengutuk dalam hati mereka. Ratu Es Mystic terlalu licik. Satu Sovereign mungkin tidak dapat mengancam Zhao Feng, tapi dia meminta bantuan Dao Sovereign Baiyun. Begitu mereka bekerja sama, bahkan Patriark Hong tidak akan bisa menyelamatkan Zhao Feng. Patriark Hong, kematian kepala keluarga Golden Sun dan keberadaan muridku terlalu mencurigakan. Saya pikir Anda harus menjelaskan semuanya kepada kami. Petik 2. Dao Sovereign Baiyun tidak langsung memilih sisi, melirik Patriark Hong sebagai gantinya. Hati Zhao Feng bergetar. Dao Sovereign Baiyun juga tidak baik. Meskipun dia tidak segera bekerja sama dengan Ratu Es Mistis,
dia menggunakan momentum untuk menekan agama darah besi. Pada titik ini, Patriark Hong dan Timo memang merasa ditekan oleh kedua penguasa. Agama darah besi baru saja bangkit dan sudah menghadapi bahaya. Orang harus tahu bahwa Mystic Ice Palace dan Heavenly Yuan Clan adalah anggota dari 10 kekuatan besar. Zhao Feng, saya percaya Anda bukan pelakunya dan ini tidak terkait dengan Anda. Jika mereka ingin mengganggu kita, para anggota agama darah besi tidak akan menundukkan kepala kepada siapapun. Petik 2. Tatapan Patriark Hong berbalik ke arah Zhao Feng. Jelas bahwa, selain dua penguasa yang menginginkan penjelasan, Patriark Hong juga ingin tahu jawabannya. Itu benar, kami percaya wakil Patriark Zhao bukan pelakunya. Semua orang di agama darah besi mendukung. Semua orang percaya wakil Patriark mereka. Suara-suara ini membuat Zhao Feng merasa hangat. Namun, dia malah tersenyum, bagaimana kalian semua tahu bahwa aku bukan pelakunya? Mendengar ini, semua orang terdiam. Patriark Hong, Timo, Jiang Sanfeng, dan teman-teman semuanya berhenti. Zhao Feng tidak menyangkal hal itu. Kamu tidak perlu melindungiku. Kematian kepala keluarga Golden Sun memang terkait dengan saya. Petik 2. Zhao Feng tertawa. Dia mengakuinya. Semua orang menatap dengan mulut terbuka. Sang Ratu Es Mistis, Sein bermata tiga, dan Dewi Bingwei semuanya linglung. Mereka telah mendorong maju sehingga mereka dapat mengganggu hati Zhao Feng dan menemukan lebih banyak kekurangan untuk menemukan kebenaran. Tapi Zhao Feng baru saja mengakuinya. Zhao Feng, kamu. Timo panik. Apakah Zhao Feng takut dengan agama darah besi yang bermasalah? Apa yang sedang terjadi? Patriark Hong tiba-tiba tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Zhao Feng, bagaimana ayahku mati? Siapa yang membantumu? Petik 2. Mata Triaisein berwarna merah darah saat dia meraung. Pada saat ini, tatapan semua orang mendarat di Zhao Feng. Dibantu. Zhao Feng mencibir, saya lebih dari cukup untuk keduanya. Mengapa saya membutuhkan pembantu? Petik 2. Apa? Hati semua orang bergetar ketika mereka melihat Zhao Feng dengan tak percaya. Mustahil. The Ice Mystic Queen menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Mustahil. Bahkan para ahli Origin Core Realm setengah langkah yang normal tidak cocok dengan ayahku, dan First Elder tidak tertandingi di bawah Origin Core Realm. Petik 2. The Triaisein menggelengkan kepalanya. Semua ahli di sini tahu seberapa kuat kepala keluarga Golden Sun dan Penatua pertama. Bahkan Triaisein tidak percaya Zhao Feng bisa mengalahkan keduanya. Mereka menduga bahwa Zhao Feng mungkin terkait dengan itu, tetapi pasti akan ada pembantu di belakangnya. Zhao Feng, alasan apa yang Anda miliki untuk membunuh kepala keluarga Golden Sun? Patriark Hong menghela nafas. Zhao Feng, Zhao Feng. Bahkan jika Anda benar-benar pelakunya, Anda tidak perlu mengakuinya. Tanpa bukti, Mystic Ice Queen tidak bisa berbuat banyak. Itu mudah. Mereka ingin membunuh saya tetapi mereka malah dibunuh oleh saya. Anda hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak cukup kuat. Petik 2. Zhao Feng menjawab, ini berarti bahwa kamu membunuh mereka karena membela diri. Seru Timo, pertahanan diri. Hati semua orang di Iron Blood Religion melonjak sementara Mystic Ice Queen dan ekspresi perusahaan berubah. Jika ini benar, maka itu dapat diterima. Jika dia tidak membunuh mereka, dia akan dibunuh. Keluarga Golden Sun tidak akan memiliki klaim yang kuat karena mereka berencana untuk membunuh Zhao Feng terlebih dahulu. Zhao Feng, mengapa ayahku akan membunuhmu? Triaisein mengamuk. Hehe, apakah kamu bahkan perlu memikirkannya? Zhao Feng tertawa, dan semua orang mengerti. Zhao Feng telah mengalahkan Triaisein dan mengambil gelar garis keturunan mata terkuat di benua itu. Ini adalah kenyataan. Kepala keluarga Golden Sun telah menyerang karena kecemburuan dan kebencian. Itu benar, Zhao Feng benar. Tidak ada alasan bagi Zhao Feng untuk membunuh kepala keluarga Golden Sun, tetapi keluarga Golden Sun akan senang jika Zhao Feng mati. Petik 2. Patriark Hong tertawa terbahak-bahak dan menyebabkan udara bergetar. Konyol, apa bukti yang Anda miliki? Petik 2. The Triaisein hampir memuntahkan seteguk darah. Jika Zhao Feng telah membunuh mereka karena membela diri, semuanya akan dapat diterima. Itu akan menjadi masalah antara Zhao Feng dan Triaisein, yang berarti bahwa Mystic Ice Queen dan Dao Sovereign Baiyun tidak bisa membantunya membalas dendam. Paling tidak, Dao Sovereign Baiyun tidak akan berdiri di sisi mereka. Bukti, ya, ada 3 saksi. Bukankah mereka melihat kepala keluarga Golden Sun mengejar saya?
Petik 2. Zhao Feng mengejek dan menunjuk ke arah 3 saksi. Warna wajah para saksi langsung berubah menjadi abu-abu. Beberapa saat yang lalu, mereka menunjukkan bagaimana kepala keluarga Golden Sun dan penatua pertama mengejar Zhao Feng. Kekeke, Triai Sein, jika kamu ingin membalas dendam, jangan ragu untuk datang padaku. Bab 526 Keajaiban Dewa Berdiri Bersama. Kekeke, Triai Sein, jika kamu ingin membalas dendam, jangan ragu untuk datang padaku. Zhao Feng mengejek, kamu gelombang. Triai Sein sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar dan mata ketiganya mulai berkedut. Jangan terburu-buru. Dewi Bingwei mengertakkan giginya saat dia menahan Triai Sein. Pada kenyataannya, kebenciannya pada Zhao Feng tidak kalah dengan Sein Triai, tetapi dia tahu bahwa Sein Triai Sein tidak cocok dengan Zhao Feng. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka masih mungkin tidak menang. Sombong. Queen Ice Mystic melayang di udara dan tekanan energi mental Origin Core Realm-nya hancur ke bawah. Pada saat itu, seluruh eselon atas dari agama darah besi kehilangan kemampuan untuk bernapas. Zhao Feng berdiri tak bergerak ketika rambutnya tertiup angin. Dia dengan dingin menatap pada Mystic Ice Queen tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah 4 bulan pengasingan, kekuatan Zhao Feng telah meningkat dengan pesat. Meskipun dia tidak sekuat Sovereign, dia percaya dia tidak akan berdaya melawannya. Kapan jiwa bocah ini menjadi begitu kuat? Dao Sovereign Baiyun diam-diam terkejut. The Ice Mystic Queen juga jelas menyadari bahwa jiwa Zhao Feng sangat kuat dan bahwa dia tidak takut tekanan energi mental dari penguasa. Jiwa adalah sumber dari semua kesadaran dan sangat sulit untuk diperkuat. Semakin kuat jiwa, semakin mudah bagi kekuatan energi mental seseorang untuk meningkat. Zhao Feng hanya memiliki kultivasi dari True Lord Rank tetapi kekuatan jiwanya telah melebihi harapan semua orang. Sebelum Secret True Dragon Gathering, jiwa Zhao Feng tidak sekuat ini. Hati sang Ice Mystic Queen bergerak. Setelah memasuki warisan misterius, jiwa dan kultivasi Zhao Feng telah meningkat secara dramatis. Berpikir sampai di sini, mata Ratu Es Mystic menjadi berapi-api. Pada kenyataannya, Triai Sein hanya salah satu alasan dia ada di sini. Apa yang benar-benar menggerakkannya adalah warisan yang tidak diketahui. Sua, sosok merah tiba-tiba yang memancarkan aura berdarah menyisipkan dirinya di antara Mystic Ice Queen dan Zhao Feng. Itu Patriark Hong, Ratu Es Mystic. Patriark Hong berbicara, menjadi penguasa generasi yang lebih tua, apakah Anda akan mengganggu antara Zhao Feng dan Triai Sein? Zhao Feng membunuh kepala keluarga Golden Sun hanya karena membela diri. Kapan Istana Es Mystic menjadi begitu tidak masuk akal? Petik 2. Patriark Hong memang memulihkan sebagian kekuatannya. Ekspresi The Mystic Ice Queen sedikit berubah. Bahkan jika bukan karena sesuatu yang disebut kebenaran, Patriark Hong masih akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Zhao Feng. Zhao Feng adalah keajaiban langka bahkan melihat seluruh benua, dan dia adalah bagian dari agama darah besi. The Heavenly Yuan Clan dan Mystic Ice Queen akan melakukan hal yang sama jika mereka berada dalam situasi ini. Aku hanya berpikir itu agak mencurigakan. Zhao Feng memiliki kekuatan untuk membunuh kepala dan penatua keluarga Golden Sun. Selain itu, Senger adalah tunangan Dewi Bingwei. Apa yang salah dengan saya yang mencoba membantunya? Petik 2. Senyum muncul di wajah Ice Mystic Queen. Tunangan Dewi Bingwei. Banyak orang terkejut. Meskipun bisa digunakan sebagai alasan, itu agak tidak masuk akal. Setelah semua, kepala keluarga Golden Sun adalah orang yang menyerang lebih dulu. Apakah kamu meragukan kekuatanku? Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mengirim 2 ahli Origin Core Realm setengah langkah dari Mystic Ice Palace untuk mencoba saya. Petik 2. Zhao Feng menjilat bibirnya dan tampak bersemangat. Semua orang berdiskusi setelah mendengar itu. Nada sombong Zhao Feng sangat tidak sopan terhadap penguasa, dan banyak yang mempertanyakan kemampuannya. Semua orang percaya bahwa itu mungkin baginya untuk mengalahkan Origin Core Realm setengah langkah yang normal, tetapi membunuh 2 dari mereka terlalu banyak. Dari mana kepercayaan bocah ini berasal? Bisakah dia benar-benar membunuh 2 Origin Core Realm setengah langkah? Petik 2. Keyakinan Zhao Feng ditampilkan membuat sisi Ice Mystic Ice tertegun. Jika mereka tidak percaya, mereka bisa mencoba. Zhao Feng tidak takut dengan tantangan itu, tetapi Ratu Es Mystic dan klan surgawi tidak akan menggunakan kehidupan 2 ahli setengah-setengah Origin Core Realm untuk bercanda. Semua orang,
Zhao Feng memang membunuh kepala keluarga Golden Sun, tapi ini adalah masalah pribadi antara keduanya. Jika ada yang berani memasuki pertikaian, saya tidak akan hanya duduk dan menonton. Petik 2. Suara Patriark Hong terdengar. Ekspresi Ratu Es mistis berubah, tapi dia segera punya rencana dan melirik Dao Sovereign Baiyun. Dao Sovereign Baiyun, kamu dan aku ingin mempertanyakan Zhao Feng. Mengapa tidak bergabung dan menangkapnya? Petik 2. Keduanya saling memandang ketika mereka berinteraksi dengan indera spiritual mereka. Dao Sovereign Baiyun melirik ke dalam pada Mystic Ice Queen tetapi tidak segera menanggapi. Meskipun kebenaran sudah keluar, Mystic Ice Queen masih ingin menanyai Zhao Feng. Dari ini, orang bisa melihat niatnya yang sebenarnya. Menghadapi warisan misterius, bahkan penguasa pun tertarik. Jelas bahwa tujuan sebenarnya dari Ice Mystic Queen bukanlah kebenaran. Pandangan Ratu Es mistis pada Dao Sovereign Baiyun tidak luput dari Patriark Hong. Sepertinya Ratu Es mistik ada di sini dengan niat buruk. Hati Patriark Hong bergetar. Setelah beberapa napas dan saling melirik, Dao Sovereign Baiyun dan sosok Mystic Ice Queen melintas. Sua, keduanya datang dari arah yang berlawanan menuju Zhao Feng dan Patriark Hong di tengah. Dao Sovereign Baiyun, apa artinya ini? Ekspresi Patriark Hong berubah. Dao Sovereign Baiyun tersenyum dan berbicara dengan nada tenang, saya hanya ingin tahu secara spesifik bagaimana Yu Fei melakukannya, tidak lebih. Senyum dingin muncul di wajah Mystic Ice Queen. Bagaimana bisa Dao Sovereign Baiyun menolak tawarannya untuk bekerja sama? Di satu sisi adalah agama darah besi yang baru saja bangkit dan di sisi lain adalah salah satu dari 10 kekuatan utama. Dao Sovereign Baiyun jelas akan agak menyinggung yang pertama daripada yang terakhir. Selain itu, dia ingin bertanya pada Zhao Feng. Situasi ini langsung menempatkan eselon atas dari agama darah besi ke dalam pola pikir siap tempur. Hati Patriark Hong dan Timo terbakar, tetapi dua penguasa melebihi apa yang bisa dilakukan agama darah besi. Namun, Zhao Feng sendiri tidak panik sama sekali. Tepat pada saat ini, suara tanpa ekspresi terdengar, tidak ada yang bisa mengganggu pertempuran antara Zhao Feng dan aku. Suara ini datang dari seorang pemuda berambut hitam yang dingin. Yu Tianhao. Semua orang sedikit linglung. Mereka sudah lupa tentang dewa ajaib ini. Yu Tianhao muncul di sebelah Zhao Feng. Yu Tianhao, kamu. Zhao Feng tidak mengerti. Ini masalahnya sendiri. Kenapa Yu Tianhao datang? Aku tidak akan membiarkanmu terluka sebelum pertempuran kita dengan cara apapun. Setiap musuh Zhao Feng harus melewati saya. Petik 2. Yu Tianhao berdiri bahu-membahu dengan Zhao Feng. Yu Tianhao sama sekali tidak takut menghadapi kedua penguasa. Sebaliknya, darahnya mendidih dengan kegembiraan dan niat pertempuran. Niat pertempuran yang tak terlihat melampaui batas kultivasinya. Pada saat itu, hati kedua penguasa bergetar. Mengesampingkan kultivasi, niat pertempuran yang datang dari Yu Tianhao saja bisa mengguncang mereka yang berada di alam inti asal. Mengerikan, apakah ini garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi yang legendaris? Kewaspadaan muncul di mata kedua penguasa. Garis keturunan Heaven Fighting yang tak tertandingi jelas merupakan legenda terlarang, dan keduanya juga waspada terhadap ayah Yu Tianhao dan latar belakang keluarga Yu. Yu Tianhao, aku tidak keberatan kamu bergabung, tapi ini masalahku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berdiri di depan? Petik 2. Zhao Feng maju selangkah. Pada saat itu, mata spiritual Tuhannya membuka dan memancarkan aura energi mental. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana matanya bisa sekuat itu? Petik 2. Garis keturunan mata suci 3 Esein mulai merasa ditekan. Bahkan dua penguasa sedikit bingung. Kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana ia bisa bergerak bahkan pada mereka yang berada di alam inti asal. Sejak kapan benua bunga Azure memiliki jenius mengerikan seperti itu? Pada saat ini, energi mental dan jiwa Zhao Feng serta niat pertempuran Yu Tianhao membentuk momentum yang bahkan mengejutkan orang-orang di Origin Core Realm. Kedua aura mereka bisa menggerakkan penguasa. Peng, 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 peng. Semua orang di bawah Origin Core Realm merasakan hati mereka bergetar. Gila, kedua Lord Prodigis bekerja sama, dan lawan mereka bukan pangkat Lord sejati atau ahli Realm inti setengah langkah setengah, tetapi penguasa yang berdiri di puncak benua. Saran Anda tidak buruk, garis keturunan saya sepertinya terbakar. Petik 2. Kegembiraan muncul di wajah Yu Tianhao. Meskipun dia sombong,
dia tahu bahwa kemungkinan dia mengalahkan penguasa saja sangat rendah. Tetapi jika dia bekerja sama dengan Zhao Feng, segalanya mungkin terjadi. Situasi langsung berubah. Yu Tianhao, yang awalnya ingin menantang Zhao Feng, sebaliknya telah bekerja sama dengannya dan berdiri back-to-back dengan Patriark Hong. Patriark Hong menghadapi Ratu Es Mistis sementara Zhao Feng dan Yu Tianhao menghadapi Dao Sovereign Baiyun. Mungkin mereka benar-benar bisa melakukan ini. Patriark Hong merasakan keyakinan kuat dari mereka. Seolah-olah mereka bisa mencapai apapun. Keyakinan dan momentum mereka bahkan memiliki tanda-tanda bisa menekan Sovereign. Melihat kedua keajaiban dewa ini, ketiga penguasa tiba-tiba merasa tua. Niat pertempuran berdarah panas dari seorang pemuda adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki lagi. Karena itulah Zhao Feng dan Yu Tianhao adalah dewa ajaib. Ketika penguasa di masa muda mereka, mungkin hanya akan ada orang yang memandang mereka.